Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sesepuh, para penispuh yang kami hormati, jamaah sholat Isya dan insyaallah dilanjutkan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca di beberapa tafsir di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini, sungguh para sahabat Nabi dan juga tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu justru sangat bersemangat, sangat bersungguh-sungguh, sangat ijtihad, tidak bersungguh-sungguh maksudnya di dalam menggunakan hari-hari di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, memang kita berbeda dengan Rasulullah ya. Kalau Rasulullah itu sedikit makan, kita itu sedikit makan. Ya, bedanya sedikit saja itu sebenarnya. Kalau Rasulullah itu sedikit tidur, kita itu ya bedanya sedikit. Jadi sedikit tidur. Jadi bedanya hanya sedikit itu, tapi ya banyak juga. Rasulullah itu sedikit marah, kita kadang di akhir-akhir bulan suci Ramadan ada beberapa persoalan, ada problem materi dan lain sebagainya sehingga sedikit marah. Nah, inilah yang harus kita waspadai jamaah rahimakumullah, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3 ketika memasuki akhir-akhir bulan suci Ramadan dan khususnya di 10 hari bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah mengencangkan ikat pinggang. Mengencangkan ikat pinggang maksudnya adalah bagaimana Rasulullah demikian waspadanya terhadap apa yang harus dikonsumsi sehingga beliau kemudian tidak banyak, mohon maaf, dahar sehingga yang menyebabkan akhirnya mengantuk, menyebabkan kita tidak bangun tidur, akhirnya banyak tidur sehingga tidak bisa memanfaatkan di malam hari bulan suci Ramadan. Jadi Rasulullah di 10 hari terakhir itu biasa beriktikaf, ya, berdiam diri di masjid. Apa saja yang bisa dilakukan di masjid, bisa membaca Al-Quran, bisa dengan kajian-kajian. Saya teringat dulu ketika di sini di Masjid Al-Munawwarah ada juga kajian di akhir-akhir Ramadan yang dilakukan di 10 hari terakhir Ramadan, di mana kajian itu untuk menggugah naluri kita, menggugah hati kita agar betul-betul bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sungguh tidak akan mendapatkan waktu-waktu yang demikian agungnya. Menurut Said Qutb itu bahwa malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan Lailatul Qadar itu adalah malam penuh keagungan, di mana malam itu luar biasa. Allah memberikan limpahan karunia, limpahan rahmat bagi kita yang insya Allah menjumpai malam Lailatul Qadar itu lebih dari 83 tahun atau 1000 bulan. Sungguh luar biasa. Kalau Bapak Ibu yuswanya sudah 70 tahun, amal ibadahnya kemudian menjadi ditambah 83 tahun. Yang berusia 50 tahun ditambahkan 83 tahun, padahal kita umurnya baru 50 tahun, tapi ditambahkan amal dari apa yang sudah kita lakukan dengan malam Lailatul Qadar. Jadi berusaha untuk mengencangkan ikat pinggangnya. Bagaimana menjaga malam-malam itu
tidak dengan kemudian seperti biasanya, bahkan mohon maaf menjauhkan diri dari istrinya karena kadang itu akan melalaikan suami istri. Maka Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggangnya, dan ini disadari betul oleh Siti Aisyah bagaimana Rasulullah menghidupkan malam-malam yang penuh kemuliaan di akhir-akhir Ramadan. Kemudian rahimakumullah, jamaah rahimakumullah, yang kedua adalah bagaimana wahya lailah, bagaimana kemudian menghidupkan malamnya. Ya, malam itu sebenarnya sama dengan malam-malam yang sudah kita lalui, sebenarnya sama, tapi berbeda dengan isi materi dari konten dari malam itu. Malam itu tidak ada kemudian kita menghabiskan untuk tidur, menghabiskan untuk nonton bola, menghabiskan untuk kemudian nonton sinetron, menghabiskan mungkin juga untuk pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Mohon maaf karena biasanya disibukkan oleh kegiatan-kegiatan kita ketika harus mudik, ketika harus perjalanan. Seperti ini saya merasakan bagaimana ketika akhir pekan seperti ini, hari Jumat, Sabtu, dan Ahad itu libur, kemudian akhirnya para teman-teman kita, para tetangga kita memanfaatkan waktu untuk libur. Ya, yang namanya berlibur kemudian adalah waktu-waktu santai, waktu-waktu longgar. Malam hari akhirnya harus berjalan-jalan, mungkin di mall, di toko, di supermarket, yang sejatinya itu adalah haruslah kita menghidupkan malam-malam itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala belum lama kemarin, para biro bina mental, pada beberapa studi Jarod Margiantoro, itu menjadi pelajaran, menjadi hikmah bagi kita betapa umur Allah lah yang menentukan, dan kita belum ada persiapan jika kita kemudian tidak menghidupkan malam-malam yang penuh barokah tersebut. Nah, maka jamaah rahimakumullah wa ahya lailahu, mari kita hidupkan malam. Monggo yang mungkin kemarin belum sempat menghatamkan, biar kita membaca Al-Quran mungkin lebih dari apa yang sudah biasa kita targetkan. Jangan sampai kemudian kita lengah dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir. Dan kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah wa yaqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Inilah kemudian hubungannya dengan munasabah ayat, tentu bagaimana kita sebagai seorang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, kadang kita tidak memperhatikan anak-anak kita, kadang kita tidak memperhatikan mungkin keluarga-keluarga kita. Ada keluarga besar, ada keluarga kecil, keluarga inti. Ada keluarga besar, kita punya mertua, kita punya besan, kita punya keponakan. Ada keluarga besar, mungkin juga keluarga dengan keluarga besar dalam satu wilayah. Mungkin dari mana asalnya, dari Boyolali, dari Tegal, dari Pemalang, keluarga Jogja, itu adalah keluarga besar. Yang mana itu adalah kita perlu saling mengingatkan bagaimana keluarga ini kemudian saling menghidupkan malam-malam di akhir-akhir Ramadan. Nah, inilah yang penting bagi kita jamaah rahimakumullah. Memang malam-malam ini menjadi malam rahasia, sehingga banyak para mufassirin kemudian menafsirkan beberapa ayat tersebut. Ya, 10 hari itu semuanya tidak dibedakan untuk kemudian meraih malam Lailatul Qadar. Seperti kita pahami, kita tahu bahwa di tahun ini ada perbedaan awal Ramadan. Tentu hari ganjilnya berbeda. Hari ganjilnya menurut perkiraan orang yang menunaikannya, sesuai orang yang menunaikannya, sehingga 10 hari Ramadan ya semuanya kemudian dilaksanakan, diupayakan dengan dihidupkan malam-malam tersebut. Ada memang mufassirin yang kemudian menghidupkan malam-malam ganjilnya. Ada malam 21, 23, 25, 27, 29. Nah, dihidupkan dengan malam-malam Lailatul Qadar. Tapi Rasulullah senantiasa menghidupkan 10
hari terakhir itu tanpa kemudian membedakan antara ganjil dan genap, semuanya itu diupayakan bagaimana Rasulullah bersungguh-sungguh di dalam menghidupkan malam-malam di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Maka jamaah rahimakumullah, kita upayakan, kita maksimalkan, jangan sampai justru malam akhir-akhir malah menurun kontinuitas ibadah kita, hero semangat ibadah kita justru malah mengendor. Itu adalah kita sangat merugi, kita sangat tidak beruntung, kita justru malah akan menjadikan kita celaka. Maka hiduplah, kita hidupkan malam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, dengan 3 langkah yang sudah kami sebutkan di depan. Yang pertama adalah bagaimana kita mengencangkan ikat pinggang, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menghidupkan malam-malamnya, dan yang ketiga adalah bagaimana kita membangunkan keluarga kita. Aqulu qouli hadza fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi firhamhu anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.